Jadi seperti sel Yohanes Salib yang saya dengar juga sudah membelah dengan Yohanes Salib dan Nabi Elisa ya. Jadi itu suatu buah-buah dari komunitas kita bisa membelah, itu suatu rahmat. Jadi sel kami juga membelah pada tahun 2014. Terus kemudian di sel kami ini yang unik adalah kami juga punya anak-anak kecil, dan karena kita juga ingin mereka bertumbuh, kita adakan sel anak buat mereka. Jadi para mami-maminya itu bergantian setiap kali sel mengajar anak-anaknya dengan pujian, dengan storytelling dari bacaan kitab suci, lalu dengan art and craft, dan memberikan mereka aktivitas ya. Jadi ini adalah yang digambar di kanan ini adalah anak-anak kami sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, sel kami tadi kan saya katakan sudah membelah, kemudian sel kami sempat reuni lagi, jadi Albert Trapani 1 dan 2. Lalu tahun yang lalu Albert Trapani 1 membelah jadi 1 dan 3. Jadi sudah ada 3 sel. Ya, kami sampai sekarang belum sempat reuni lagi. Kalau reuni saya mungkin nggak bisa bayangkan begitu ramainya, terutama anak-anaknya ya. Anak-anaknya ini banyak yang aktif-aktif gitu. Itu perkenalan saya dari sel saya di Jakarta. Ya sejak pertama kali saya ikut sel dari tahun 2000, sudah pasang surut ya. Sel kami waktu itu sel muda-mudi juga sudah membelah, kemudian karena banyak yang melanjutkan sekolah di luar atau bekerja di luar kota, menjadi sibuk, nikah, dan lain-lain, kemudian sempat setelah membelah, merger lagi, bersatu lagi, terus akhirnya membelah lagi ya. Terus akhirnya ada yang menikah seperti kami, terus ya seperti inilah kondisi sel kami saat ini. Ya, itu perkenalan saya dan sel saya. Kemudian kita masuk ke tema tentang komunitas Tritunggal Maha Kudus ya. Nah, sebelumnya saya pengen ya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin apa yang menjadi keinginan dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ini bergabung dalam KTM. Mungkin bisa cerita atau sharing singkat gitu. Siapa mungkin Pak Budiman, Bro Budiman bisa sharing gitu, Bro. Selamat malam, Pak Edo. Ya, gimana? Ya. Kalau saya bergabung di KTM karena saya suka pengajarannya. Jadi dari KTM ini saya belajar banyak spiritualitasnya ya. Kita udah pernah ikut meditasi ya, masih retret awal. Jadi semakin kita merasa kita pengen tahu lagi, kita bisa pelajari. Itu aja Pak Edo. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi terserah dari siapa yang mau sharing apa harapannya bergabung dalam KTM ini. Mungkin yang ada Ibu Airin, boleh cerita Bu, atau yang lain mungkin satu lagi bisa men-sharingkan apa yang menjadi keinginan untuk bergabung dalam KTM. Mungkin Bro Virgi, kalau Bu Airin udah lama dia dari Bandung itu. Oh ya, mungkin KTM Bandung dia. Virgi ya. Saya kira. Bro Virgi, boleh silakan. Ya, saya Virgi. Salam kenal Pak Edo. Ya. Bergabung dengan KTM itu waktu saya tertarik bergabung. Itu awalnya karena membaca statuta. Waktu itu saya tuh diajak retret pertama kali oleh Pak Acan langsung ke Rembah Karmel. Terus diajak saya jalan-jalan ke mana tuh toko-toko buku. Nah kemudian saya melihat ada statuta. Saya tuh cukup amazed, kagum karena organisasi kerohanian yang mempunyai kayak SOP begitu ya, yang demikian rapi saya temukan. Nah setelah itu yang saya bikin amazed lagi waktu pengajaran Romo Yohanes, dia ada bilang beberapa kalimat, dia bilang begini, jadi walaupun kita itu buat statuta, kita tuh buat pengajaran dan sebagainya macamnya, tetapi apabila itu bisa memberkati orang lain, jadi orang lain mau ambil itu, ya silahkan saja. Kenapa enggak? Selama apa yang kita kerjakan, buah-buah kita itu bisa memberkati orang lain, maka dia tidak merasa berkeberatan.
disitulah saya langsung jatuh hati. Karena Oke. jarang dan susah saya cari ya saya tahu untuk membuat statuta seperti itu, kemudian beberapa pengajaran dan PPAT 1, 2, 3, 4, buku-buku yang lain, itu butuh effort yang luar biasa. Dan apabila seseorang tidak berbesar hati, maka ya pasti nggak mau berbagi. Tetapi kalimat Romo Yohanes itu yang membuat saya pulang dari retret tersebut, saya langsung bilang, Pak Acan, mana formulirnya, saya daftar. Itu aja, Pak. Ya, bisa memberkati dan berbagi ya, Bro Fitri ya. Ya, terima kasih buat sharingnya. Oke, saya lanjutkan ya. Pendiri dari komunitas Tritunggal Maha Kudus ini adalah Romo Yohanes ya. Mungkin saudara-saudari sudah pernah ketemu ataupun sudah pernah melihat fotonya. Jadi pada tahun 1982 beliau mendirikan Serikat Putri Karmel, ini para suster-susternya. Lalu pada tahun 1986 didirikan yaitu para frater dan imamnya yang dikenal dengan nama CSE. Dan kemudian tahun 87 berdirilah komunitas Tritunggal Maha Kudus, yaitu kita-kita ini, komunitas awam yang didirikan oleh Romo Yohanes. Nah, mungkin kalau kita melihat kenapa sih Romo Yohanes ini mendirikan komunitas awam, kenapa nggak cukup suster atau frater? Nah, kalau kita lihat dari fotonya aja udah kelihatan kan, jumlah suster, frater dibandingkan dengan jumlah kaum awam itu kan perbandingannya sedikit sekali ya, sedikit sekali. Jadi memang gereja itu membutuhkan kader-kader awam yang tangguh, yang bisa melayani dan bisa mewartakan kasih Tuhan. Jadi nggak cukup hanya imam-imam, frater, dan suster aja. Romo Yohanes merasakan bahwa perlu mendirikan komunitas awam yang bisa membantu para frater, suster untuk bisa berkarya. Jadi itu tahun 1987. Nah, kemudian Romo Yohanes itu memikirkan bagaimana kira-kira bentuk dari komunitas awam yang akan dibentuk. Komunitas awam yang akan dibentuk itu beliau terinspirasi dari komunitas Kristiani pertama atau perdana yang nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul, yaitu peristiwa setelah terjadinya Pentakosta, di mana para murid, para rasul itu seringkali berkumpul, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkumpul untuk memecah roti, berdoa, dan bertekun dalam pengajaran. Nah, inilah yang menjadi inspirasi dari Romo Yohanes. Beliau tuh kepingin agar KTM itu bisa seperti komunitas ini, ya. Kita penuh dengan Roh Kudus, kita ikut misa, sakramen Ekaristi, dan kita juga bertekun dalam pengajaran, seperti pengajaran malam ini, bertekun dalam pertemuan-pertemuan sel atau pertemuan-pertemuan yang lain di daerah masing-masing. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh komunitas perdana, yaitu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, mungkin kita nggak terlalu berpikir jauh ya, kita mengadakan banyak mujizat atau tanda, tapi kita mengadakan melayani orang lain, kita mendoakan orang lain, mengadakan retret, mengadakan adorasi. Nah, jadi kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu menjual harta miliknya dan membagi kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ya, ini kita juga mengumpulkan persembahan kasih untuk bisa membiayai pelayanan-pelayanan di dalam KTM. Dan yang terakhir poinnya adalah Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ini juga sama dengan di KTM. Jadi diharapkan KTM ini berkembang, sel-sel itu berkembang, membelah, dan bertambah banyak. Ya, jadi bisa berkembang dan bisa mengajak orang lain untuk merasakan kasih Tuhan yang sama yang setelah kita rasakan. Itu mengenai inspirasi dari komunitas perdana. Nah, sekarang kita melihat kembali nama komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kenapa kok namanya Tritunggal Maha Kudus? Sedangkan yang lain mungkin komunitas-komunitas yang lain namanya Santo Santa. Ya, jadi memang diharapkan semua anggotanya bisa mengenang misteri agung cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, dan aliran cinta kasihnya itulah yang digambarkan oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Nah, ini adalah logo dari komunitas kita dengan semboyan Vivit Dominus in Cuius Conspectus Tuo, bahwa Allah hidup dan aku berdiri di hadiratnya.
Ya, itu mengenai KTM, Komunitas Hati Tunggal Maha Kudus. Nah, kemudian komunitas kita ini sudah diakuin ya di tingkat keuskupan ya, dengan dikeluarkannya dekret oleh Monsinyur Herman, ini sudah almarhum, Uskup Malang pada tahun 2014 ya, pada waktu 2014 yang lalu. Jadi komunitas kita ini udah resmi diakuin di tingkat keuskupan. Nah, selain KTM di Indonesia bahkan di dunia ini banyak sekali komunitas-komunitas Katolik ya, misalkan Bunda Teresa, Dominikan Awam, ada Marriage Encounter, Couple for Christ, Riskat ya, Waberkat, kemudian ada Pukat, ada Choice, Domus Cordis dan macam-macam. Ya, itu di Indonesia. Terus kemudian juga kalau di internasional kita masuk dalam sebelumnya namanya Catholic Fraternity. Kalau sekarang itu menjadi namanya Karis. Jadi kalau dulu Catholic Fraternity itu adalah kumpulan dari komunitas-komunitas Katolik karismatik di seluruh dunia. Lalu ada juga badan namanya ICCRS, itu adalah kumpulan dari persekutuan doa. Nah, sekarang dua badan ini sudah digabung menjadi namanya Karis, Catholic Charismatic Renewal International Service. Dan kita sudah masuk sebagai anggotanya. Jadi secara internasional juga sudah diakuin. Dan yang ketiga, kita juga masuk dalam keluarga Karmel, ya, keluarga Karmel. Keluarga Karmel itu siapa aja ya? Pastor Okam, kemudian Frater dan Suster OCD, lalu juga Suster CM, Suster YPP, YK, ya, Putri-Putri Yesus Kristus, ya. Jadi itu adalah bagian dari Karmel sedunia juga. Dan yang terakhir, ini kabar yang secara legalitas di Indonesia, KTM sudah juga mempunyai badan hukum, yaitu sebagai yayasan. Jadi keberadaan KTM ini sudah diakuin, sudah formal dan legal juga. Nah, dengan status seperti ini, ya kita mungkin akan lebih aman ya, lebih nyaman untuk bergerak ya. Jadi kita tidak dikatakan sebagai organisasi atau komunitas yang tidak jelas. Namun yang perlu kita sama-sama perhatikan, walaupun kita ini sudah diakuin komunitas yang cukup besar, tapi tentu saja ya kita diharapkan tetap rendah hati, terutama untuk di paroki, di komunitas-komunitas lain. Jangan kita merasa sombong bahwa kita komunitas besar dan komunitasnya sudah diakuin. Kita tetap perlu bersama-sama dengan mereka, melayani bersama di paroki ya. Jadi misalkan diminta bantuan di paroki, kemudian ada acara atau ada acara di lingkungan, jangan sampai kita, wah saya sibuk nih ada acara retret KTM atau ada pertemuan sel atau ada pengajaran malam ini, saya nggak bisa. Nanti orang lain akan merasa bahwa wah anggota KTM kok eksklusif ya, kok sombong, diajak kumpul atau diajak diminta pertolongan kok menolak atau tidak bersedia untuk membantu. Jadi kita tetap bisa membaur dan bekerja sama yang baik di paroki dan di lingkungan di mana saja kita tinggal. Sampai di sini mungkin agak kecepatan atau bisa saya lanjutkan? Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, tadi kan saya katakan, kami katakan itu ada banyak sekali komunitas-komunitas Katolik di Indonesia maupun di dunia. KTM ini hanya ada salah satunya saja. Nah, setiap komunitas pasti punya ciri khas masing-masing, punya kekhususan masing-masing. Ada yang pelayanannya di bidang pendidikan, atau orang muda tadi, atau di bidang kesehatan, atau pelayanannya dalam bidang doa, ya. Nah, ciri khas KTM itu apa yang membedakan komunitas kita dengan komunitas yang lain? Nah, ciri khas itu dalam istilahnya adalah spiritualitas. Ya, kita mempunyai dua spiritualitas atau ciri khas yang membedakan kita dengan komunitas yang lain. Yang pertama adalah spiritualitas pembaruan hidup dalam roh, atau yang sebelumnya dikenal dengan nama spiritualitas karismatik. Ya. Dan yang kedua adalah spiritualitas Karmel, karena kita lahir dalam
kita dibentuk oleh Romo Yohanes yang adalah Imam Karmel. Nah, kita lihat ya satu-satu apa itu spiritualitas pembaruan hidup dalam roh. Spiritualitas pembaruan hidup dalam roh artinya adalah hidup dan karya kita sepenuhnya mengandalkan kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Nah, pengalaman pembaruan itu diperoleh lewat pencurahan Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan pembaharuan ya. Kalau Roh Kudus itu sudah ada sejak kita dibaptis, tapi kemudian diperbarui lagi oleh dalam pencurahan Roh Kudus. Dan dalam pelayanan kita menggunakan juga karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kini intinya di sini adalah kita benar-benar mengandalkan kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Itu yang menjadi inti dari spiritualitas pembaruan hidup dalam roh atau spiritualitas karismatik. Kalau orang misalkan mengidentikan spiritualitas karismatik itu dengan tepuk tangan, bahasa roh, itu bukan yang inti. Intinya adalah Roh Kudus, bahwa nanti kemudian ekspresinya dengan tepuk tangan, terus kemudian ada bahasa roh, itu bukan inti dari spiritualitas karismatik. Ya. Intinya adalah, sekali lagi, kita mengandalkan kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Jadi dikatakan di sini adalah KTM itu adalah persekutuan hidup dengan satu komitmen, ya, bukan hanya persekutuan doa. Ya. Kalau persekutuan hidup, kita hidup dan berkembang bersama-sama dengan anggota sel. Kalau persekutuan doa mungkin kita bisa datang sekali, kemudian nggak datang, atau kita nggak kenal dengan anggota yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam persekutuan hidup, kita saling mengenal, saling berbagi, dan saling berkembang bersama. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Berikutnya adalah spiritualitas Karmel. Spiritualitas Karmel ini kita mau meneladan dua tokoh yang besar, yaitu Bunda Maria dan Nabi Elia. Dari Bunda Maria kita meneladan yaitu iman dan kerendahan hatinya. Sedangkan dari Nabi Elia, beliau adalah insan Allah yang senantiasa hidup di hadirat Allah. Salah satu semboyannya adalah Vivit Dominus in Quis Conspectus Tuo. Ini adalah semboyan yang ada dalam logo KTM juga. Artinya bahwa Allah hidup dan aku berdiri di hadiratnya. Nah, artinya adalah kita itu benar-benar menyadari kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Segala yang aku lakukan ini adalah di hadapan Allah. Ya. Terus kemudian ada satu lagi semboyannya yaitu Celo Celatus Tum Pro Domino Exercitum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah semesta alam. Ya. Jadi ini adalah semboyan dari Nabi Elia yang kita teladani sebagai tokoh Karmel. Selain Bunda Maria dan Nabi Elia, kita juga meneladan para kudus Karmel, Santo Santa, seperti Yohanes Salib, Teresia Avila, Teresia Lisieux, ya, yang banyak mengajarkan tentang cinta kasih Allah. Ya. Jadi silahkan saudara-saudari ikut retret atau membaca buku atau mungkin melihat videonya ya dari para tokoh-tokoh Karmel ini. Kita belajar bagaimana mereka itu bisa menjadi seorang santo santa yang besar, menjadi seorang kudus ya. Nah, itu adalah tokoh-tokohnya Karmel. Lalu sebetulnya apa sih yang menjadi inti dari spiritualitas Karmel? Nanti minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang spiritualitas Karmel secara lebih dalam. Tapi malam ini mungkin hanya sebatas perkenalan aja. Yang pertama, di dalam Karmelit itu menekankan hubungan pribadi yang mendalam dengan Allah lewat hidup doa yang semakin intim. Jadi di sini dalam Karmelit itu inti utamanya adalah hubungan pribadi yang sangat mendalam dengan Allah. Mungkin kalau dalam komunitas yang lain menekankan misalkan pelayanan, menekankan pendidikan, ya. Tapi kalau dalam Karmel ini menekankan hubungan pribadi. Pribadi ini berarti kita sendiri ya, yang begitu mendalam dengan Allah. Kalau kita sudah punya hubungan pribadi yang mendalam dengan Allah, kita bisa melakukan macam-macam hal. Kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa melayani, tapi yang terpenting adalah hubungan pribadi yang mendalam dulu dengan Allah. Nah, kemudian hidup doa yang intim dapat dicapai dengan cara doa meditatif. Doa meditatif ini contohnya adalah doa Yesus atau doa Lectio Divina. Nanti
di salah satu pembinaan di PPAT ini kita juga belajar mengenai doa, macam-macam doa. Jadi doa itu ada doa lisan, misalkan doa Rosario, Bapa Kami, Salam Maria, dan ada doa meditatif, ya seperti doa Yesus dan doa Lesio. Nanti kita akan sama-sama belajar juga. Lalu spiritualitas Karmel atau Karmel ini menawarkan cita-cita yang sangat luhur, yaitu persatuan dengan Allah sejak hidup di dunia ini, ya. Jadi menawarkan suatu cita-cita yang sangat tinggi sekali, yaitu kita bisa merasakan kemanisan surgawi sejak hidup di dunia ini. Nah, untuk mencapainya itu dibutuhkan sarana keheningan lahir dan batin dan hidup di hadirat Allah. Nah, mungkin dari 4 poin ini kita masih bingung ya. Terus maunya gimana sih? Kok kayaknya kok susah banget sih punya hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Kok kelihatannya hidup saya ini biasa-biasa aja, atau mau doa meditatif, mungkin juga kadang-kadang nggak terlalu nyaman, kadang ngantuk. Nah, gini, mungkin kita ambil yang simpelnya dulu. Kalau dalam pertemuan sel ada pujian dan penyembahan di dalam KTM itu nanti akan diwarnai dengan keheningan atau kontemplasi. Jadi kalau tadi misalkan kita pujian, kemudian kita penyembahan ya di dalam pertemuan sel. Lalu kita tutup itu dengan keheningan untuk merasakan kehadirat Tuhan. Nah, ini mungkin yang akan jadi perbedaan dengan persekutuan doa. Kadang-kadang kalau kita di persekutuan doa atau di komunitas yang lain, setelah pujian atau penyembahan, ada tepuk tangan, meriah gitu ya. Mungkin keheningannya sedikit atau hampir tidak ada. Kalau di KTM, kita diharapkan setelah pujian dan penyembahan itu, kemudian kita hening untuk merasakan kehadirat Tuhan, mengalami kehadiran dan kasih Allah dalam lubuk hati yang terdalam. Itu contoh konkretnya ya. Mungkin tadi kan kita bingung, apa ya hidup pribadi yang dalam dengan Tuhan itu gimana? Ya, contohnya adalah itu. Kalau dalam pertemuan sel, mau warna karmelnya itu adalah pada saat kita hening. Oke, sampai di sini ya, spiritualitas Karmel. Saya lanjutkan lagi. Oke, sekarang adalah visi dan misi KTM. Saya bacakan ya, dalam kuasa Roh Kudus. Jadi, karena kita mempunyai ciri khas atau spiritualitas pembaharuan hidup dalam roh, atau spiritualitas yang menggantungkan atau mengandalkan Roh Kudus, maka kita memulai visi dan misi kita itu dalam kuasa Roh Kudus. Terus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan. Jadi di sini, saudara-saudari sekalian, kita yang mengalami sendiri ya kehadiran Allah. Misalkan kita mengalami kesembuhan, atau kita mengalami kelegaan, atau kita mengalami sukacita. Ya, jadi kita mengalami sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua, saudara, atau anak kita yang mengalami, tapi kita sendiri yang mengalami bahwa kita itu disentuh dan kemudian kita disentuh oleh Tuhan, ya. Allah benar-benar hadir di dalam hidup kita dan menyelamatkan kita. Lalu sampai kapan? Sampai pada persatuan cinta kasih, sampai kita bersatu dan bertemu dengan Tuhan. Jadi ini diharapkan bahwa kita itu mengalami kehadiran Tuhan itu nggak cuma pada saat retret, atau pada saat adorasi, atau saat sel, tapi pada saat kapanpun juga, ya, pada saat kita bekerja, pada saat kita bersama dengan keluarga, bersama dengan teman. Oh, saya ketemu dengan teman yang sudah lama nggak bertemu. Saya melihat dia penuh dengan sukacita. Saya merasa bahwa Tuhan itu hadir melalui dia. Nah, itu yang menjadi visi dan misinya, visi dan misi KTM, bahwa kita itu merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan menyelamatkan melalui semua orang, melalui segala peristiwa dalam kehidupan kita. Oke, nah yang terakhir adalah serta membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Nah, ini kan analoginya kalau kita sudah mengalami sesuatu yang begitu penuh kasih dan menyelamatkan, kita cerita pada orang lain. Kita ajak orang lain tuh bisa mengalami pengalaman yang sama. Ya, misalkan kita sekarang mungkin di Jambi ada satu depot atau restoran yang enak, mungkin bakmi atau makan apa gitu ya, restoran. Kalau kita sekali makan di situ rasanya enak, kan kita pasti kasih tahu teman-teman yang lain, makan di depot ini
rasanya enak loh, ayo kita ke sana, ayo kita sama-sama makan di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya berharap bahwa slide ini mungkin bisa di print screen atau di screenshot, bisa dihafalkan. Dari seluruh pengajaran malam ini, itu intinya ada di slide ini. Jadi, mohon bisa dihafalkan visi dan misi ini. Jadi kalau besok ditanya sama teman-teman yang lain, tadi malam belajar apa sih? Ya udah, yang lain boleh dilupakan, tapi visi dan misi ini tolong jangan dilupakan. Ini supaya kita bisa hafal dan visi misi ini kita baca bersama-sama ya. Boleh speaker ininya di unmute ya. Kita baca bersama-sama. Di unmute semuanya dulu. Ya. Silakan semua di unmute. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih serta membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Oke, terima kasih. Saya tambahkan tadi ada yang masih kurang, sampai pada persatuan cinta kasih itu sampai kita bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan itu bisa seperti misalkan kayu dibakar ya, kayu dibakar oleh api, itu kan lama-kelamaan antara kayu dan api itu bisa menjadi satu, nggak kelihatan lagi kayunya, yang kelihatan adalah apinya. Jadi kita kalau dibakar oleh api cinta kasih Tuhan, kita itu ya sudah seperti menyerupai Tuhan, menyerupai apinya itu sendiri. Itu adalah sampai persatuan cinta kasih ya. Nah, sekali lagi visi dan misi ini tolong dihafalkan. Saya dulu juga pertama kali menghafalkannya susah, nggak hafal-hafal. Tapi mungkin saya kasih gambar ini ya. Kalau ada 4 gambar ini kan mungkin mudah untuk diingat ya. Gambar burung merpati adalah lambang Roh Kudus. Lalu gambar Yesus merangkul kita, gambar api, dan gambar Yesus bersama dengan anak-anak. Yang pertama, dalam kuasa Roh Kudus, ya. Terus gambar yang kedua, mengalami dan menghayati kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan. Yang ketiga ini api ini sampai pada persatuan cinta kasih, yang tadi saya informasikan persatuan cinta kasih itu adalah api dan kayu yang dibakar ya sampai seperti api, serta membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Nah, masih hafal kira-kira visi misinya? Kita mau lihat gambar atau mau lihat tulisan aja? Coba ya sekali lagi ya, dengan gambar ini kita sama-sama menyebutkan visi dan misi KTM. Oke, 1, 2, 3. Dengan kuasa Roh Kudus, mengalami dan menghayati kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih serta membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Oke, silakan nanti visi dan misi ini bisa lebih direnungkan lagi, dihayati lagi. Nanti semua pengajaran saya yang lain malam ini boleh lupa, nggak apa-apa, tapi yang visi dan misi ini tolong diingat-ingat ya, karena ini adalah inti dan tujuan kita di KTM. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya mengenai sel komunitas. Sel komunitas itu adalah kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang sampai dengan 14 orang. Nah, kenapa kok kecil? Supaya ya itu, kalau misalkan terlalu besar, pasti akan susah untuk mengontrolnya. Kalau jumlahnya kecil itu lebih mudah dan lebih akrab ya. Kalau besar kan kita bingung ini terlalu banyak orang ya. Dan kemudian untuk bertumbuh dengan kelompok yang besar itu akan menjadi lebih lama daripada kelompok yang kecil. Kalau kelompok kecil kita misalkan bagi-bagi tugas, yang tugas pujian, tugas membawakan pengajaran itu kan pasti lebih cepat muternya. Kalau misalkan selnya besar pasti akan lebih lama.
Nah, kecil itu juga jalinan persaudaraan yang lebih erat dan lebih akrab. Dan diharapkan sel komunitas ini berkembang biak, ya. Jadi sel yang sehat itu bisa membelah. Ya, saya sungguh bersukacita sekali malam ini tuh bisa bertemu dengan saudara-saudari dari sel yang sudah membelah. Jadi sel ini benar-benar suatu sel yang baik dan sehat, ya, bisa membelah. Lalu di dalam sel komunitas itu ada evangelisasi, ya, ada pelayanan, dan adalah pembinaan anggota. Seperti malam ini kita lakukan pembinaan anggota. Itu sel komunitas. Oke, berikutnya kita ke pertemuan sel. Jadi pertemuan sel itu adalah inti dari sel KTM. Inti. Jadi pertemuan sel itu mutlak harus ada. Jangan sampai kita nggak datang pertemuan sel, atau kita mengaku diri sebagai anggota KTM, tapi kita nggak pernah datang pertemuan sel. Jadi diharapkan kita rajin mengikuti pertemuan sel. Ya, saya menyadari ya, memang kadang-kadang di mana aja kita itu mungkin bisa sibuk dengan urusan keluarga, pekerjaan, ataupun misalkan ada acara gereja, ada pernikahan, atau ada pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi tetap usahakan prioritaskan juga pertemuan sel. Memang kadang-kadang kita bisa aja malas, atau kita mungkin udah bosen atau capek, tapi usahakan kita datang, ya, datang pertemuan sel. Dan pertemuan sel itu yang ideal dilakukan 1 atau 2 minggu sekali, ya. Jadi jangan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali terlalu lama. Lalu durasi pertemuan sel itu diharapkan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, ya. Jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu lama mungkin kasihan juga kalau ada anggota-anggota yang misalkan perlu pulang atau perlu ada keperluan yang lain. Jadi mereka terlalu lama untuk pertemuan selnya. Dan dalam pertemuan sel itu unsur-unsur yang ada adalah pujian penyembahan, ya, dengan lagu-lagu dan doa pujian dan penyembahan. Lalu manifestasi karunia Roh Kudus. Di Jerman ini pembedaan roh, jadi misalkan ada yang melakukan nubuat atau sabda pengetahuan, itu harus diuji apakah nubuat itu benar-benar kena kepada 1 atau 2 orang di dalam sel itu. Itu di Jerman. Lalu ada pengajaran, ada sharing, ada doa syafaat, dan ada penutup. Ya, penutup itu biasanya kita mendoakan doa penyerahan dan doa Bapa Kami Salam Maria. Nah, ini adalah unsur yang harus ada dalam pertemuan sel, ya. Jadi jangan sampai pertemuan sel itu tidak mengandung unsur-unsur ini. Itu mungkin pertemuan sel jenis yang lain, ya. Misalkan, oh saya pengen ada doa rosario, ya boleh-boleh aja. Tapi mungkin itu di luar atau di sebelum sel atau setelah sel, boleh divariasi, tapi unsur-unsur ini tetap harus ada. Nah, nanti pengajaran pertemuan sel ini juga akan ada di PPAT 1 yang bab yang terakhir. Jadi kita ada 9 kali pertemuan. Pertemuan yang kedua nanti tentang spiritualitas Karmel, dan pertemuan yang terakhir tentang pertemuan sel. Jadi kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana pertemuan sel yang baik. Itu tentang pertemuan sel. Nah, kemudian sel yang ada di komunitas kita ini secara struktur seperti ini. Jadi yang paling bawahnya adalah sel, ya, satuan terkecil, ya. Seperti misalkan satuan terkecil dalam keluarga kita, ya rumah tangga. Kemudian dari rumah tangga RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, dan seterusnya. Ini juga hampir kurang lebih sama. Jadi beberapa sel membentuk wilayah. Beberapa wilayah membentuk distrik membentuk provinsi, dan provinsi ke DPU. Nah, kita semua sekarang ini sel Nabi Elisa dan Yohanes Salib, ya. Ini berada dalam wilayah berapa ya di Jambi, ya? Ada yang mungkin tahu wilayah berapa dan pelayan wilayahnya siapa? Pelayan wilayahnya Pak Joko. Pak Joko, ya. Oke. Ya, di wilayah Paroki Santa Teresia. Paroki Santa Teresia, ya. Oke. Ya. Saudara-saudari, jadi kita perlu tahu, ya, nggak cuma teman-teman sel atau plan sel kita, tapi kita tahu wilayah kita itu
pelayannya adalah Pak Joko, ya, wilayah Santa apa Pak tadi, Santa Ana, Santa Teresia. Teresia ya. Santa Oke. Teresia. Ya, kalau lihat itunya Teresia Lisieux gitu, kalau patungnya di gereja itu. Oke. Yang jelas di situ wilayah paroki Santa Teresia. Biasanya di Oke. Nah, jadi kita perlu juga tahu bahwa kita dari sel Nabi Elisa dan Yohanes Salib di bawah wilayah dan pelayan wilayahnya Pak Joko. Kemudian pelayan distriknya, pelayan distrik Jambi. Ada yang tahu siapa? Pak Rafael Rafael. tuh, Pak. Pak Rafael malam ini bergabung atau? Pak Rafael. Saya kurang jelas, Pak. Oh iya, oke. Pak Mungkin Rafael dari ya. Pak Rafael. Oke, jadi kita perlu tahu juga bahwa sel kita ini berada dalam distrik Jambi dengan pelayan distriknya adalah Pak Rafael. Nah, kemudian karena Jambi belum ada provinsinya, jadi langsung di bawahnya DPU. Tapi kalau nanti berkembang beberapa distrik ada di Jambi, maka bisa dibentuk provinsi. Biasanya provinsi itu setingkat dengan keuskupan, ya, setingkat dengan keuskupan. Jadi misalkan kalau di Jakarta itu Keuskupan Agung Jakarta, provinsinya Provinsi Jakarta, distriknya ada distrik Tangerang, distrik Bekasi, distrik Jakarta 1, Jakarta 2, dan distrik Muda-Mudi. Ya, itu contohnya. Kemudian ada Dewan Pelayan Umum. Dewan Pelayan Umum ini ada pelayannya juga, wakil pelayan, dan konsultor-konsultor serta komisi-komisi. Dan di atas DPU adalah Gembala Umum. Gembala Umum kita sekarang adalah Romo Valen. Ya, ini fotonya Romo Valen. Mungkin Bapak Ibu yang beberapa kali ke Lembaga Karmel sudah pernah ketemu dengan Romo Valen ya. Romo Valen adalah Gembala Umum kita. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian mengenai hal-hal keuangan ya. Jadi di dalam sel itu ada kolektor. Setiap kali pertemuan sel kita mengumpulkan kolektor sukarela ya. Ini untuk kebutuhan sel, kemudian nanti separuh dari jumlah kolektor yang terkumpul disetorkan ke wilayah, kemudian separuh dari wilayah disetorkan ke distrik. Ini untuk kebutuhan operasional sel, wilayah, dan distrik. Misalkan sel atau wilayah mengadakan acara atau perlu dana untuk misalkan sumbangan atau yang lain-lain bisa diambil dari kolektor. Lalu juga ada persembahan kasih, ya. Persembahan kasih ini langsung ditransfer kepada bendahara DPU di pusat. Nah, untuk kebutuhan apa? Untuk kegiatan komunitas, ya. Misalkan untuk volunteer, untuk pelayanan-pelayanan para suster frater, misalkan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. KTM di pusat, ya itu mengenai keuangan. Nah, sekarang kita masuk mengenai komitmen, ya komitmen KTM. Tadi kan dikatakan bahwa kita ini persekutuan hidup dengan komitmen, ya. Komitmen ini adalah salah satu usaha atau olah rohani, salah satu cara melatih kita untuk bisa bertumbuh di dalam komunitas kita ini. Nah, apa saja komitmen di KTM? Ada yang pertama adalah hadir dalam pertemuan sel dan pengajaran, ya seperti malam hari ini adalah pertemuan pengajaran atau kita hadir dalam pertemuan sel, ya. Oke, yang kedua adalah hadir dalam pertemuan wilayah, distrik, dan nasional. Jadi nanti kalau misalkan ada pertemuan distrik atau ada acara dari distrik Jambi atau wilayah di Jambi, baiklah saudara-saudari juga ikut ya aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan itu. Lalu melayani bersama dengan komunitas. Ya diharapkan kita semua juga mulai belajar untuk melayani ya. Melayani banyak hal yang bisa kita kerjakan ya. Misalkan kita bisa melayani sebagai tim pujian, menyanyi atau berdoa di depan, ataupun kita bisa menjadi tim doa atau menjadi pengajar atau bisa melayani sebagai penerima tamu, sebagai tim perlengkapan, sebagai kemudian tim dekorasi, tim apa aja, pokoknya kita bisa melayani di dalam komunitas. Gunakan segala kemampuan dan talenta yang kita punya untuk bisa melayani bersama dengan komunitas kita. Itu yang ketiga. Lalu kemudian adalah komitmen berikutnya adalah doa pribadi dan bacaan kitab suci.
minimal 1 jam sehari. Nah, ini dikatakan di sini doa pribadi ya. Jadi mungkin ada yang mau nanya, kalau saya misa atau doa bersama-sama itu termasuk juga enggak? Nah, sekali lagi dikatakan di sini adalah doa pribadi ya. Pribadi itu antara kita dengan Tuhan. Dan bacaan kitab suci minimal 1 jam. Nah, dari kita bisa aja bertanya, wah lama juga ya 1 jam. Nah, sebaiknya mungkin kita tidak langsung harus 1 jam dulu. Kita perlahan-lahan bertahap, misalkan 15 menit, setengah jam, kemudian sampai dengan 1 jam. Nanti lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan kalau kita bisa berlatih dengan dari sedikit-sedikit dulu. Kemudian perayaan Ekaristi 1 kali seminggu di luar hari Minggu. Ya, jadi ini misa harian ya, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, saya kalau sekarang ini kita kan banyak live streaming ya, itu kan lebih mudah. Tinggal bangun aja pagi-pagi, atau ada misa juga yang siang atau sore, kita bisa ngikutin di gereja mana aja ya. Kita bisa bahkan mengikuti misa di luar kota juga. Saya juga pernah ikut di misa di Surabaya, di Malang, kemudian di Bandung ya, misa dengan Uskup Bandung. Itu bisa kapan saja ya. Jadi selama COVID ini kita masih bisa juga mengikuti misa secara live streaming. Terus kemudian sakramen tobat secara teratur ya, mengaku dosa secara teratur. Secara teratur ini kita bisa melakukan selama 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali sesuai dengan kemampuan kita. Oke, lanjutnya adalah doa penyerahan setiap hari ya. Diharapkan saudara-saudari sekalian juga mendoakan doa penyerahan. Karena doa penyerahan ini kita mendoakan Bapak Pendiri, Frater CSE, Suster Putri Karmel, dan seluruh anggota KTM dimanapun kita berada. Kita saling mendoakan setiap hari. Ya. Dan yang terakhir adalah melakukan persembahan kasih. Persembahan kasih ini juga diperlukan untuk mensupport, untuk membantu pelayanan-pelayanan KTM. Ya, itu mengenai komitmen-komitmen KTM. Lalu bagian yang terakhir adalah tahap keanggotaan. Tahap keanggotaan yang pertama adalah peminat. Ya, jadi pertama kali kita join di dalam KTM atau ikut di dalam KTM, kita statusnya adalah peminat. Setelah 6 bulan kita ikut secara teratur pertemuan sel minimal 75%, maka tingkat keanggotaan kita bisa dinaikkan menjadi pemula. Terus kita mulai ikut pembinaan-pembinaan seperti PPAT seperti ini. Nah, setelah pemula, tingkat keanggotaan berikutnya adalah komitmen sementara, yaitu 1 tahun setelah pemula. Jika kita rajin mengikuti pertemuan sel dan pembinaan, mengikuti retret awal, kita bisa mulai mengucapkan komitmen sementara. Biasanya pengucapan komitmen ini dilakukan setahun sekali pada saat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, kita bisa mengucapkan komitmen kita untuk mau setia pada KTM selama 1 tahun. Ya. Nah, kemudian setelah 3 tahun berturut-turut kita mengucapkan komitmen sementara, kita bisa mengucapkan komitmen tetap bahwa kita mau menjadi anggota tetap di dalam KTM. Ya, itu adalah mengenai tahap-tahap keanggotaan. Nah, itu adalah tahap keanggotaan di dalam KTM. Terus kalau mungkin saudara-saudari menanyakan ke saya sudah mengikuti KTM sudah cukup lama. Dari tadi kan saya sudah cerita dari sejak masih single sampai dengan nikah. Bagaimana sih pengalaman dan mungkin apa yang saya dapat dari KTM ini? Memang banyak sekali ya yang saya dapat di dalam KTM. Saya bisa belajar berdoa. Kalau dulu saya doanya ya cuma singkat aja, nggak lebih dari 5 menit. Dan mungkin doanya ya cuma gitu-gitu aja, asal pokoknya keluar gitu ya, tidak ada penghayatan. Kemudian baca kitab suci ya seadanya. Tapi sejak ikut KTM, saya mulai belajar banyak, bisa berdoa, kemudian bisa ngajar. Kalau dulu mungkin ngajar, apalagi ngajar tentang Tuhan itu bagi saya sesuatu yang susah gitu ya. Saya kalau suruh ngajar matematika mungkin bisa, tapi kalau suruh ngajar tentang
kasih Tuhan, mungkin akan jadi grogi gitu ya. Itu pengalamannya. Terus kemudian juga banyak pengalaman yang saya dapatkan bisa melayani bersama, bisa berkunjung misalkan ke satu kota, di kota itu ada KTM-nya, bisa ketemu dengan saudara-saudara yang ada. Ya mungkin yang saya belum sempat berkunjung adalah di Jambi ya. Tapi saya mungkin pernah suatu kali saya itu bermimpi, waktu itu kan kita tahu bahwa kita punya saudara-saudara kita di Cina ya. Saya waktu itu pernah bermimpi, saya itu berkunjung ke Cina gitu. Mimpinya itu kurang lebih tahun 2008. Tahun 2008 waktu itu pernah punya mimpi. Terus ya udah selama itu kan ya cuman sekedar mimpi aja ya. Tapi tahun 2018 saya tiba-tiba mendapatkan tugas dari kantor untuk pergi ke Cina. Dan di situ suatu berkat buat saya, ternyata kota yang dikunjungin itu adalah kota yang ada KTM-nya. Jadi ya sesuatu yang buat saya suatu berkat ya bisa berkunjung, bisa ketemu dengan saudara-saudara di sana. Di sana itu walaupun underground, tapi ya juga mereka cukup militan, mereka cukup rajin dan juga mereka bertumbuh luar biasa. Nah, bagaimana mereka aja yang di sana seperti itu, kita di Indonesia ini yang kondisinya jauh lebih baik, mestinya bisa lebih bertumbuh dengan lebih baik. Itu terus kalau ditanya apakah saya nggak bosan atau mungkin jenuh, ya memang pasti ada kejenuhan atau kebosanan. Tapi yang menjadi motivasi saya sekarang ini adalah saya ingin juga anak-anak saya bisa bertumbuh. Jadi sekarang kebetulan di sel kami itu ada sel anak-anak. Jadi anak-anak itu sekarang cukup senang dan mereka itu nunggu-nunggu kalau misalkan ada sel anak. Bahkan kalau misalkan saya lagi bilang, wah kok males ya merasa mau sel itu, malah anak-anak yang lebih aktif, ayo kita sel minggu depan harus datang sel. Mereka yang lebih bersemangat daripada saya. Jadi kalau anak-anak lebih semangat ya orang tuanya harus lebih semangat juga gitu ya. Itu. Jadi di sini saya mau membagikan kata-kata dari Mother Teresa itu bahwa Tuhan itu memanggil saya untuk tidak untuk mengejar kesuksesan ya, tidak untuk mengejar suatu berkat-berkat aja di dalam KTM ini. Jadi Tuhan itu memanggilku untuk setia. Itu yang membuat saya bisa selama 20 tahun ini bisa setia pada Tuhan melalui komunitas ini. Mungkin kalau nggak setia, saya bisa aja pindah komunitas lain atau mungkin udah malas nggak ikut KTM lagi. Tapi saya merasa bahwa panggilan saya di dalam KTM ini sungguh menjadi berkat ya bagi saya. Jadi saya mau tetap setia pada Tuhan melalui komunitas ini. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan malam ini.